saya yakin bahwa tahun 2024 ini sisa 6 bulan bahwa kita akan melejit lebih jauh lagi. Sobat Ji, Sobat Print Media Verticalizer, hari ini sangat istimewa. Sebelum kita melakukan pembukaan di Surabaya Printing Expo 2024, dan kita sekarang berada di markasnya Gading Murni, boleh sebut seperti itu ya Bapak? Ya, boleh silakan. Nah, setelah beberapa hari yang lalu ada raker secara non-stop dan maraton 2 hari ini. Iya, betul. Sebelumnya saya ke Pak Rudi Sunardi dulu. Boleh Pak. Karena raker pertengahan tahun ya. Iya, Seperti itu berarti mengevaluasi sebelumnya dan juga kira-kira harapan ke depan. Nah, boleh coba disampaikan Pak, apa yang terjadi pada saat raker itu dan mengevaluasinya, apa yang perlu diperbaiki plus minusnya. Oke, terima kasih. Itu nama sama. Ini trio Rudi ya. Oke, terima kasih waktunya. Pada raker kemarin itu kita banyak membahas evaluasi yang lalu dan yang akan datang. Kita evaluasi kekurangan kita yang lalu apa, lalu yang ini kita benahi lah. Ya. Jadi semua BM yang hadir di Surabaya memberikan satu masukan yang sangat luar biasa. Yang kalau menurut saya pada waktu-waktu yang lalu, raker-raker yang lalu itu BM-nya itu pada kurang semangat ya. Tapi kali ini BM-BM ini semua semangat. Saya punya sales manager, semua yang terlibat dalam rakernas tersebut, wah sangat aktif sekali dan memberikan banyak masukan. Nah dari sini saya melihat bahwa ada perbedaan approach ya. Kan meeting kali ini yang kaptennya adalah Pak RDS ini. Ya. Pak RDS ini jadi kapten pada waktu rakernas itu juga menjabarkan beberapa program-program, juga business plan dan lain-lain. Nah, banyak sekali perbaikan yang diusulkan ya. Demikian juga dari manajemen banyak sekali pengarahan-pengarahan untuk memperbaiki kinerja-kinerja kita selama ini, terutama di cabang-cabang, terutama di cabang Jakarta. Kita yang sebelumnya itu servis kita tidak bisa istilahnya tidak dimaksimalkan, kita akhirnya membuat satu gebrakan baru, different approach ya. Kalau dulu kan hanya top to bottom aja, ya sekarang approach-nya adalah bottom to top, yaitu yang diarahkan oleh Pak RDS pada waktu itu. Jadi memang pada waktu ketemu dengan Pak RDS ini saya banyak cerita mengenai kekurangan-kekurangan kita, terutama yang di Jakarta. Saya paham bahwa Jakarta itu adalah window of Indonesia, ya. Disitulah orang menjadi lihat satu patokan. Padahal kita hanya kurangnya di Jakarta aja. Di seluruh daerah boleh dibilang kita servis kita sudah excellent. Ya. Di Surabaya sendiri itu boleh dibilang untuk ini apa, penanganan servisnya hampir sesuai dengan target saya, yaitu 3 jam respon time, lalu downtime-nya juga sangat rendah. Ya, boleh dibilang satu hari di Surabaya menangani wilayah besar itu dan lain-lain daerah, itu boleh dibilang kita kosong lah setiap hari. Dan teknisi kita standby di kantor ini banyak sekali. Ya. Jadi dalam hal ini itu yang sudah bisa, dan kita harapkan di Jakarta itu juga bisa melakukan hal seperti ini. Makanya begitu saya cerita pada RDS bahwa saya mempunyai kesulitan ini yang dimana yang lalu, GM yang lalu tidak bisa menyelesaikan dengan baik, ya, saya akhirnya tanya Pak RDS, ini saya punya problem begini,
oh enggak apa-apa Pak, nanti saya beresin, dan kelihatannya responnya cukup bagus. Nah, saya lihat dalam berapa waktu, seminggu ini ya, RDS join, saya punya servis Jakarta juga udah jauh sekali bisa mengikuti kemauan kita gitu loh. Nah, disinilah saya bilang bahwa kemampuan seorang RDS itu sangat luar biasa. Dia start dari bottom to the top, ya. Jadi dia tidak top to bottom. Ya, kalau yang lama top to bottom, jadi terlalu dominan, terlalu mengintimidasi, sehingga tidak bisa berkembang. Kalau sekarang dengan sistem yang diterapkan oleh Pak RDS, itu semua bisa berkembang. Nah, nyatanya buktinya dari Rakernas itu pun juga hal yang sama terjadi. Kalau dulu adalah top to bottom, ya, sehingga yang di bawah ini tidak bisa berkembang cara berpikirnya. Nah, sekarang sama approach-nya juga dari bottom to the top, sehingga Pak RDS ini secara tidak langsung itu bisa diterima oleh semua tim, sehingga keluarlah slogan-slogan bahwa slogan ini keluar bukan karena di doktrin atau apa ya, ini adalah dari bawah yang menyeletuk gitu, the profit maker team, ya. Jadi itu merubah suatu paradigma, ya, kepada perusahaan kami bahwa oke, di bawah RDS sudah menerapkan sesuatu yang membuat perusahaan profitnya lebih besar lagi. Dan itu sangat saya appreciate. Juga kepada semua BM dan sales manager yang terlibat, saya appreciate sekali karena idenya itu keluar secara spontan, tidak ada penekanan, tidak ada tidak ada paksaan dan lain-lain. Jadi saya lihat bahwa perkembangannya cukup bagus, ya. Saya happy sekali lah. Ya, semua tim yang di sini, ya, yang di bawah manajemennya Gadimuni DGI itu happy banget, ya. Jadi kita sampai bercanda apa segala macam, ya. Ya, saya bilang kita nggak perlu lihat ke belakang, yang penting kita lurus saja ke depan, ya, sesuai arahnya Pak RDS, bahwa kita tidak usah membahas yang lalu-lalu, kita lihat fokus ke depan, ya, karena itu ya kan waktu nggak bisa mundur, ya Pak. Ya, yang sudah terjadi sudah terjadi. Ya, sekarang adalah sesuatu yang harus kita lihat ke depan. Ya, prinsipnya dari manajemen itu gitu. Formula-formula promosi dan lain-lain itu tetap di tangan manajemen. Ya, dengan ada hadirnya Pak RDS ini, secara otomatis dari manajemen ada gabung seseorang yang profesional, yang tahu betul masalah bisnis ini, dan sudah membuktikan bahwa selama di mid-year meeting itu beliau ini sudah bisa beradaptasi dengan tim yang ada, juga beradaptasi dengan manajemen. Ya, jadi dari manajemen memberikan arahan atau segala macam, Pak RDS ini yang implementasikan dari bawah ke atas. Jadi dalam hal ini bisa jalan langsung secara sinergi, dan saya yakin bahwa tahun 2024 ini sisa 6 bulan bahwa kita akan melejit lebih jauh lagi. Oke, baik, terima kasih Pak Rudi Sunardi. Nah, saya beralih ke Pak Rudi Susanto nih Pak. Jadi mendengar cerita tadi selama Raker, ternyata inisiatif dari bawah begitu semangatnya, bahkan muncul tagline baru, ya, jadi profit maker team. Itu spontan Pak. Itu secara spontan. Nah, sekarang paling tidak kiat-kiatnya selama baru dalam waktu singkat nih, ya bisa merangkul teman-teman di Gading Murni dari bawah. Seperti apa Pak? Sebetulnya nggak ada kiat-kiat khusus ya, Pak RD. Okay. Jadi saya tuh sebetulnya datang ke Gading Murni itu gelas kosong Pak. Jadi bukannya saya istilahnya mengajari mereka, tapi saya yang belajar dari mereka Pak, dari teman-teman. Saya sampaikan bahwa saya gelas kosong, mohon dibantu, dibimbing. Jadi saya berharap mereka mau sharing lah sama saya kendala-kendala seperti itu. Jadi saya cuma betul-betul menerapkan saya hanya gelas kosong yang perlu diisi.
Dan gelas kosong saya bukan gelas kosong yang 250 mili Pak, yang 1 liter. Nah, jadi dengan sekali saya butuh masukan-masukan dari teman-teman dari para BM, para PM, dan RSM. Jadi betul gelas kosong dan itu ternyata mengencourage mereka. Jadi keluar semua Pak, sangat fantastik, sangat fantastik. Di pusat-pusat tidak pernah ada. Saya dapat ide-ide seperti itu Pak. Jadi mengalir begitu saja, ide-ide keluar dengan sangat-sangat baik. Nah, jadi kita jadi semangat tuh jadi mengerucut. Jadi kita jadi satu semangat. Ayo tahun ini kita gak usah muluk-muluk, capai dulu target apa yang disampaikan oleh manajemen, gitu aja sih Pak. Gak ada kiat khusus sebetulnya. Iya. Nah, kembali ke Pak Rudi Sunardi Pak. Nah, jadi terkait dengan tadi sambutan teman-teman di Gading Murni sangat luar biasa. Ya. Nah, untuk SPE tahun ini kira-kira apakah ada hal baru, ekspektasi baru yang bisa disampaikan? Ya, tetap Pak ya, kita akan all out di SPE kali ini ya. Kita juga keluar dengan livery baru ya, yaitu dekorasi kita juga berubah ya, nanti boleh disaksikan di SPE. Itu menjadi penyemangat baru bahwa kita adalah tim perubahan lah ya. Jadi dengan bentuknya tim semangat baru, livery yang baru, dekor yang baru, kita harapkan apa yang sudah tercapai yang lalu ke depannya lebih baik lagi ya, dengan semangat yang baru. Sebetulnya apa ya, timnya Gading Murni orang yang luar biasa semua. Ini saya akui luar biasa. Semua itu kalau dulu saya tidak bisa melihat begitu jelas ya, karena tidak terekspos dengan apa ya, secara spontanitas ya. Ternyata dalam rakernas itu saya melihat bahwa potensi stafnya DGI Gading Murni DGI ini luar biasa sekali. Jadi mereka memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Yang saya sendiri juga, wah, ide-idenya brilian semua. Berarti tidak salah nih Pak, timnya Gading Murni kenapa bisa menjadi kuat dan besar, karena didukung oleh orang staf-staf yang luar biasa. Itu saya appreciate sekali itu. Ya. Jadi dari situ kita bisa melihat potensi seseorang ya, yang dulu tidak menonjol, tahu-tahu ternyata bisa melakukan sesuatu yang lebih menonjol lagi ya. Itu pun dari situ kita lihat ya. Kita punya BM baru ya, yang katanya dari isu yang 6 bulan yang lalu tidak kompeten lah apa segala macam. Ternyata BM saya kompeten semua. BM punya baru malah luar biasa ya, karena kesempatan kita berikan dan mau maju. Jadi mereka juga belajar, mereka juga mengeluarkan ide-idenya dan sangat brilian, luar biasa. Saya bilang, makanya saya yakin bahwa sampai akhir tahun 2024 Gading Murni DGI pasti akan berhasil dengan sangat baik. Amin. Ya, semangat nih teman-teman Gading Murni ya. Nah, untuk SPE 2024 ini Pak, ada program khusus, promo atau bahkan ada produk baru yang nanti akan ditampilkan? Sebetulnya produk baru itu kan sudah ada di GPPE yang lalu, ya itu sudah banyak kita keluarkan. Cuma di GPPE yang lalu itu hanya beberapa mesin aja sempat tercover karena masuknya mesin itu last minute Pak, sehingga positionnya mesin dan lain-lain itu terlalu ke dalam, hidden, tidak kelihatan. Ya. Tapi kali ini dengan produk yang baru itu kita tonjolkan di depan. Jadi biarpun waktu di GPPE itu agak ke dalam, ya, tetapi kita bisa membuka penjualan, ya, seperti hybrid yang fluorescent apa segala macam. Saya sudah install. Nah kali ini kita install lagi hybrid fluorescent, ya, karena permintaan demandnya itu ada, ya, dan itu juga semua yang baru-baru kita yang lalu tersembunyi di dalam karena tempat yang di depan itu sudah ketutup mesin-mesin yang sudah kita setting. Sekarang muncul ke depan. Jadi ya kita harapkan dengan adanya mesin-mesin itu pengunjung di SPE itu bisa mendapatkan satu informasi produk yang sangat baik.
Oke. Nah, saya dengar ke depan bukan hanya terkait dengan mesin saja. Jadi Gading Murni pun akan menampilkan ada apa namanya media yang akan difokuskan ke depan. Betul Pak, ya. Jadi begini, kita lihat potensi media itu kan sangat besar. Ya. Yang asalnya itu media ini kebetulan kita ini sebetulnya sudah ada satu anak perusahaan yang mengimpor media itu. Ya, cuma dalam perjalanannya itu kurang di-touch. Ya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan informasi mengenai produk yang diimpor. Ya. Dari situlah makanya kita, ini barang ini kan mainan kita juga nih, gitu ya. Akhirnya kita putuskan kita mulai masuk di barang-barang yang kita impor sendiri melalui anak perusahaan kita. Dan responnya cukup bagus. Ya, saya tadi sudah menambah order media yang cukup banyak, yang dimana saya juga didukung oleh cabang-cabang. Jadi cabang-cabang bilang, Pak, sudah Pak, Bapak kirim aja media tersebut ke cabang, kita langsung jual Pak. Jadi ya itu semangatnya. Semangat luar biasa. Semangat baru ya. Jadi begitu kan di Rakernas itu kita bahas bahan, mereka langsung terbuka dan mereka langsung punya inisiatif, Pak kita dibagi aja Pak, kita jual. Ya, nanti feedbacknya bagaimana kita berikan kepada manajemen, feedbacknya gimana, ukurannya dan lain-lainnya, kita langsung lakukan semuanya. Dan itu salah satulah saya bilang semangat ya. Kalau dulu kita mau jualan media apa segala macam tuh rasanya nggak ada semangat gitu loh Pak ya. Capek-capek Pak jual media gitu ya. Nah, tapi setelah kita presentationkan mana media kita dan lain-lain ya, dari manajemen, dari Pak RDS juga memberikan informasi masalah media, dan akhirnya terbentuklah oke Pak, kita ambil semua. Ya, kita ambil semua deh media yang ada di anak perusahaan kita ambil. Ya, itu kita ambil lah akhirnya, kita distribusikan ke semua cabang. Cabang akan ada orang khusus yang jual bahan yang keliling. Oke. Kalau dengan Pak Rudi Sunardi, terus terang saya sangat tergelitik Pak untuk bisa menanyakan yang sedikit kritis, boleh? Wah, silakan Pak. Tidak ada secret Pak. Tidak ada secret. Saya akan bicara sebenarnya. Oke, baik. Terkait Pak RDS nanti sebentar ya Pak. Siap. Saya tergelitik bicara mengenai develop Pak, boleh? Oh boleh Pak. Nah, jadi sekarang semua orang sudah tahu lah ya Gading Murni menjalankan produk develop. Yes. Apa yang menjadi pembeda dari yang dulu dengan yang sekarang atau bahkan ke depannya Pak? Oke, ini gini Pak ya. Kita tahu bahwa bisnis A3 ya, kita ngomong bisnis A3 ya, atau dokumen ya, itu sebetulnya sama, services business ya. Jadi sebetulnya siapapun punya mesin yang sama, ya, develop sama dua brand lainnya sama, pabriknya sama, semuanya sama. Ya. Nah, kita ini hanya adunya apa? Adu service. Dari servicesnya? Iya, servisnya. Karena gini ya, bisnis A3 itu bisnis yang sangat tajam dan sangat dinamis. Contoh nih, kalau di A3 satu hari mungkin bisa jalan 3.000-4.000 lembar. Ya. Tapi kalau di order kan paling-paling jalan 1.000 atau 500 lembar itu sudah sudah banyak kerjaan ya. Nah, kalau di A3 ini turnovernya cepat. Jadi bisnis A3 ini bisnis yang sangat menguntungkan ya, untuk printer-printer. Ya. Jadi mengenai hal ini, kenapa servis itu sangat penting? Kalau mesin itu tidak jalan, ya, mesin tidak jalan aja satu hari, potensi kehilangan penghasilan di printing tersebut itu besar. Maka itu kita harus siap. Spare part juga gitu, penyediaan spare part kalau sampai terlambat, itu pun akan membuat pemakai mesin itu tidak mendapatkan uang. Ya. Jadi dalam hal ini makanya kenapa servis itu sangat penting untuk kita. Ya. Dan di
divisi develop itu, kita punya teknisi itu udah banyak banget Pak. Kita punya teknisi untuk di seluruh Jawa Timur, Bali itu sangat banyak, ada 30 Pak. Ya, saya punya 8 teknisi di Malang, saya punya 8 teknisi untuk Surabaya, saya punya teknisi untuk di Bojonegoro, saya punya teknisi untuk Madiun, saya punya teknisi untuk Jember, saya punya teknisi untuk Bali. Ya. Semua itu bekerja dengan baik. Ya, jadi masalah distribusi teknikal, support, toner, spare part, itu kita siapin semua. Jadi buat pelanggan itu sudah tidak usah khawatir untuk mengadakan pembelian di mesin-mesin develop ini, karena sudah kita siapkan semuanya. Kita juga punya banyak spare part yang bisa mendukung penjualan. Okay. Nah, dengan pengalaman 40 tahun menjalankan dokumen printing lah ya, tentu infrastrukturnya yang tidak meragukan lagi lah. Nah, paling tidak sekarang kan develop kita selama ini tidak terlalu mendengar, ya, tidak terlalu mendengar namanya, eksistensi di market pun juga tidak terlalu kelihatan. Bahkan wilayah Jawa Timur pun juga akan dengar-dengar develop pun selama ini juga tertekan sama Kadin Murni nih. Ya. Nah, apa yang jadi dibuat berbeda supaya develop ini juga akhirnya bergairah Pak? Tadi kan memang oke lah services lah, tidak diragukan lagi. Jadi begini Pak, ya, memang dalam persaingan bisnis itu pasti ada yang akan tertekan. Ya. Itu tergantung agresivitas kita dan istilahnya kan bisnis ini ada bisnis kepercayaan ya Pak ya. Yeah. Kalau orang tidak percaya juga tidak akan beli mesin itu. Ya. Karena bisnis itu kepercayaan, makanya pada saat saya pegang brand yang lama itu, orang percaya karena yang menjalankan adalah orang yang capable. Ya. Nah sekarang begitu saya pindah, ya saya mau menjual develop, pun kepercayaan orang itu juga pindah ke saya. Ya, karena saya adalah orang yang mengerti dalam masalah ini. Saya 40 tahun menangani mesin-mesin ini, ya, dan sudah teruji lah, ya, dan saya tahu kemauan customer itu apa, ya, dan lain-lain lah. Jadi saya juga tidak pernah mengkhianati langganan, juga tidak pernah merugikan langganan saya, sehingga langganan saya itu percaya full 100%. Ya, malah ada yang bilang bahwa saya beli mesin sama Pak Rudi, saya lebih tenang, saya beli mesin lagi sama Pak Rudi. Ya, jadi masalah itu aja, masalah trust. Ya. Nah, Kadin Murni berarti memegang pemasaran untuk area Jawa Timur dan Bali atau? Sebetulnya kita itu dapat wilayah besar Pak, ya. Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Palembang. Ya, kita dapat itu sudah. Kita bisa start. Ya. Kita juga dikasih wilayah lain yang tidak tercover oleh cabang Asabla. Ya. Jadi kita bebas ya Pak. Saya mau jual ke Manado, jual bisa. Diperbolehkan. Boleh, ke Papua boleh, ke Ambon boleh, ke NTT boleh, ke Kupang apa segala boleh, ya, ke Balikpapan, Banjarmasin, anywhere boleh. Ya. Jadi, tapi kan saya enggak bisa langsung ambil semua, kan itu menyangkut infrastruktur. Ya, infrastruktur itu apa? Makanya saya bilang selamanya saya akan start kalau infrastruktur saya itu sudah punya. Contoh nih kesediaan teknisi di daerah tersebut, ya. Terus kesediaan personal yang bisa menangani mesin-mesin ini, kan perlu training nih Pak. Ya. Lalu kesiapan supply, ya, spare part dan lain-lain. Ya. Itu harus diadakan dulu. Ya, jadi makanya saya pernah bilang bahwa saya barusan rujuk ke Lombok. Ya. Di Lombok itu ada permintaan, Pak saya beli gimana servisnya? Bapak tidak usah khawatir. Saya pasang satu mesin di sini, saya taruh teknisi saya satu di sini. Berikut semua teknikalnya dan supply-nya semua ada di Lombok. Jadi tidak perlu lagi repot. Jadi itulah. Ya. Dan ya ada beberapa yang sudah dalam pembicaraan yang sudah hampir matang, ya. Jadi ya itulah saya harus bisa meyakinkan orang-orang itu bahwa kita ini bisnis services, bukan bisnis asal jual mesin gitu. Ya, makanya saya kalau mau masuk satu daerah itu saya persiapkan semuanya.
Saya invest orang lebih dulu, saya segalanya lebih dulu, ya baru jalan. Istilahnya kalau kita punya mobil cepet nih ya, Ferrari nih. Kalau jalannya berlubang-lubang kan nggak bisa ngebut tuh mobil. Ya sama angkot gitu kan, gitu kan. Tapi kalau saya bikin strukturnya mulus, ya kan, saya punya mobil Ferrari, saya geber sampai 300 km per jam aja dia lari tuh mobil, ya kan. Nah itu prinsip saya Pak. Siap untuk produksi, siap untuk kerja, ya. Kita jadi menyiapkan itu kita semua. investasi dulu, baru kita genjot. Sama Pak, di Gading Murni kalau di DGI sendiri, saya siapkan infrastrukturnya dulu, orang-orangnya siap, saya genjot penjualannya. Oke, baik. Pak. Jadi nggak asal jual gitu tanpa ini, enggak. Kita pikirkan betul-betul, kita planning betul-betul apa yang harus kita siapkan. Terkait SPE, apakah nanti akan ada bawa gong? Oh gong pasti bawa Pak, cuma gini Pak, ini kita ngomong gong nih, ini ada cerita ini Pak. Saya sama IO-nya diberitahu, Pak, ada yang keberatan Pak kalau gongnya GM itu bunyi, ya. Jadi saya nggak boleh bawa gong. Ya saya bilang sama IO-nya, ya kalau saya nggak bisa bawa gong, berarti kamu menghalangi Gading Murni untuk berkembang, ya kan? Gong itu adalah penyemangat kita di pameran. Akhirnya dari IO-nya, ya sudah Pak, jangan keras-keras, ya kan? Ya sudah kita ikuti. Jadi gongnya nanti kita nggak keras, ya toh? Kan katanya mengganggu. Saya tanya, Pak Aron tanya. Ada yang terganggu? Ada Pak yang terganggu. Ya, saya bilang kalau yang terganggu itu orang nggak pede punya. Ya kan salah itu. Ya, harusnya kalau dia pede, nggak ada yang terganggu lah. Ya, masalah kita jual banyak sudah tipikal Gading Murni jualnya banyak. Ya, jadi dalam hal ini saya rasa ya oke lah kita juga ngikuti himbauan dari IO, ya kita bawa gong, tapi gong kita juga tidak seperti keras-keras gitu, ya cukup aja, sekitar di lokalan situ aja, ya sudahlah. Jadi nanti kita coba jalan apa adanya. Sebetulnya buat saya sih gong itu tidak ada pengaruh apa-apa sih, ke peserta lain tidak ada pengaruh sih. Apa yang berpengaruh? Ya. Tapi kalau urusan mereka masalah mental mereka jatuh, ya itu saya nggak tahu ya. Itu nggak pernah saya perhitungkan itu kalau mental mereka jatuh. Ya. Nah itu ya. Saya tahu. Ya tujuan itu memicu semangat lah ya. Iya, gong itu sebetulnya memicu semangat tim saya. Kan gong itu pertama kali di SPE yang lalu itu tujuannya kan untuk gong itu supaya tahu. Saya punya space kan selalu gede loh Pak. Saya punya marketing itu banyak Pak. Ya. Dan itu kalau ada gong, oh teman saya jual, ya kan dia bilang aku harus jual, ya kan gitu. Ya. Bukan lupakan diartikan sebagai intimidasi atau apa ya? Ya bukan lah ya. Itu hanya untuk internal kita aja. Ya. Dan satu lagi, pembeli itu seneng Pak mukul gong itu Pak. Serius? Loh serius ini? Iya kan? Setelah transaksi mereka tanya, Pak saya pukul gong ya Pak? Oh, iya saya kepingin pukul gong. Ya sudah mereka pukul gong. Ya kadang-kadang gongnya mereka pukulnya keras tang gitu ya. Ya oke lah itu memang tipikal dari pembeli ya. Ya mereka suka kadang-kadang Pak saya nanti beli di SPE aja saya mau pukul gong. Baru tahu saya Pak. Ada Pak, nggak usah banyak-banyak. Nanti gitu. Bapak tanya sama marketing saya nanti. Jadi kalau ada yang mukul kencang bukan salah Gading Murni. Iya Bu. Yang mukulnya itu siapa? Yang mukul itu kan masuk. Karena gini Pak ya, karena gini. Saya selalu ngomong sama customer saya itu gini, yang beli. Pak, Bapak mau pukul gong ya. Gong ini gong rezeki Pak. Kalau Bapak pukul gong sekali di Gading Murni, untuk berikutnya Bapak beli di Gading Murni lagi, Bapak pukul gong lagi. Pasti itu terulang kembali Pak. Jadi Bapak akan beli mesin di Gading Murni sebanyak-banyaknya. Amin ini Pak. Oh iya Pak. Dan nyatanya memang pelanggan saya mukul gong nambah-nambah semua. Seperti itu. Iya, jadi mereka juga kalau di pameran tanya, Gading Murni mukul gong. Nah, coba tanya aja semua customer.
Di Gading Murni kalau beli apa? Pukul gong Pak. Nah, nggak usah banyak-banyak Pak. Saya punya marketing aja. Saya Pak Roni itu pergi ke Bangkok. Lihat pameran di Bangkok tuh. Ketemu orang di sana. Loh orang Bangkok aja loh Pak di sana itu kan ada vendor-vendor dari sana. Begitu terima Gading Murni kartu namanya Gading Murni Pak Roni itu. Ditanya ini gong kayak gitu ya. Itu kan sudah merupakan satu trademark itu. Ya kan? Sudah sampai di internasional pun sudah tahu kalau gong itu Gading Murni. Luar biasa, Pak. Ya itulah makanya saya juga ya secara tidak sadar kita juga menciptakan satu brand atau suatu apa ya istilahnya satu budaya itu Gading Murni itu ada gongnya. Saya bilang sama IO-nya, ini transaksi saya kamu hilangin gimana caranya? Nggak bisa lah. Tapi kalau ada yang mau beli gongnya gimana, Pak? Banyak Pak, saya beliin. Oke. Harus ditulisin Gading Murni, Pak. Oke, kita nanti tunggu siapa pemukul gong pertama. Mudah-mudahan bisa kita interview nanti, Pak. Boleh, Pak. Boleh silakan, ya? Pak. Ya. Sekarang saya ke Pak RDS dulu, Pak. Kesian Bapak ini, Pak, dari tadi, Pak. Nah, sabar menunggu. Iya nih, teman-teman mendorong dengan istilah profit maker team, Pak. Di balik kata itu, Pak, PR-nya berat itu, Pak. Bagaimana tanggapan Pak Rudi? Santai aja, Pak. Karena itu dari inisiatif dari mereka, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. Jadi saya seperti saya bilang, saya hanya berbagi dengan mereka, saya belajar dari mereka. Tolong bantu saya. Nah, itu kan keluar. Dan mereka semakin mengkerucut, semakin bersemangat sebenarnya. Hingga timbullah ide itu. Jadi itu dari bawah. Karena mereka sendiri yang akan membuktikan, Pak. Jadi saya hanya di belakang saja, membantu bersama-sama mereka, maju bareng-bareng. Kalau ada tembok, ayo kita maju bareng, ngelak dulu. Kalau nggak bisa, tubruk. Nah, udah gitu. Itu. Prinsipnya gitu aja, Pak. Gerbek pokoknya. Kita selalu be humble aja, Pak. Gitu. Tapi kalau ada tembok, kalau nggak bisa kita elakkan, tubruk. Tabrak. Itu tim yang minta loh, Pak. Karena saya bilang kita mengelak aja itu. Oh enggak, Pak, kita tabrak aja, Pak. Ya udah kita tabrak. Luar biasa. Dengan kemunculan Pak RDS nih belakangan ini, terus terang aja kan membuat situasi ada panas, ada dingin. Ya kan? Ada yang sangat menyambut positif, ada juga dengan istilahnya yang kurang positif gitu. Tapi soundingnya pun sampai ke ujungnya Jawa Timur, Lumajang pun orang-orang pada dengar, Pak. Seperti itu. Tanggapan Pak Rudi terkait itu? Mohon maaf, Pak Erdi. Terus terang, yang di luar rame-rame itu kita nggak mendengar, Pak. Karena saya diberikan kepercayaan oleh Pak Rudi, Pak Arwan, membenahi, Pak, di dalam. Seperti saya bilang, saya selalu be humble. Tapi juga saya bilang, di luar itu ternyata ramai sekali, Pak. Ramai sekali. Gaduh, Pak. Waduh, menimbulkan kegaduhan ya, Pak. Nah, jadi saya sendiri tidak merasakan itu sebagai apa ya. Jadi ya tetap saja saya maju aja santai-santai. Buat saya terus nggak ada efeknya. Kalau misalkan sambutan positif, saya sangat berterima kasih pada teman-teman. Yang negatif pun saya sampaikan terima kasih. Ayo kita ngopi bareng-bareng. Udah sederhana aja. Nah, itu dia. Kita ajak ngopi saja. Ngopi aja, Pak. Betul. Ya. Nah, luar biasa, Pak. Jadi hampir 3 tahun di tempat yang sangat tenang, Pak. Ya, Pak. Begitu turun gunung, gaduh, Pak. Gitu. Apa tidak ada shock kultur? Nggak ada. Mungkin waktu kita ketemu kan Pak RD sempat menyampaikan ke saya, karena waktu itu kan baru seminggu ya, Pak ya. Pak RD menyampaikan seolah saya jaim. Bapak kan ngomong saya gitu, jaim, ngomong pelit gitu. Seminggu kemudian tiba-tiba saya seperti berapi-api gitu. Jadi lemes langsung tiba-tiba. Nah, itu pelajaran Pak, bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sih, Pak. Beradaptasi dengan lingkungan. Saya juga berterima kasih di Gading Murni ini teman-teman bisa terima saya semua. Yang orang mulainya dari nol, tapi bukan, tadi kira pom bensin. Jangan tadi kira pom bensin. Mulai dari 1 karena tanggal 1 Juli saya bergabung. Nah, jadi sebenarnya dari dukungan teman-teman aja sih, Pak. Sebetulnya itu aja dari Pak RD. Ya, kepercayaan yang positif sih masih ada, Pak. Ya. Jadi dari teman-teman di market pun juga sangat menyambut. Ya, jadi terima kasih sekali pada teman-teman semua, Sobat Ji.
Jadi ada warna yang memang berbeda, ya kan. Euforia positif pun juga sangat terasa di internal Gading Murni. Nah, itu yang nanti kita semua tunggu. Ya, jadi buat teman-teman nanti yang bisa hadir di SPE, jangan lupa mampir Ngopi, Pak. ngopi di booth-nya Gading Murni. Iya, Pak. Jadi kita semua diundang. Ya. Siapa tahu dari teman-temannya ada yang memukul gong yang pertama. Banyak, Pak, udah ngantri. Oh, udah ngantri. Kalau saya ngambil nomor udah nggak dapat nomor 3 lagi kali ya. Oke, kita tunggu kejutannya yang lebih lanjut di Surabaya Printing Expo 2024. Demikian Sobat G, Sobat Print Media dan Verticalizer.